Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Arfianto Tunai dengan NIM 01601225F146, mahasiswa PPG guru tertentu tahap 4 tahun 2025, Universitas Pelita Harapan. Program studi pendidikan guru sekolah dasar dari Sekolah SD Intres Kuari. Pada hari ini, Selasa 25 November tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik ujian kinerja. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa, tetap semangat. Yes. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Sudah siapkah kalian untuk belajar? Siap, Pak. Oke. Sebelum kita belajar, mari kita mengundang salah satu teman untuk membawa kita dalam doa. Anak-anak, hari ini semua yang masuk, apa ada yang tidak masuk? Ada, Pak. Untuk lebih jelas, Pak Guru akan mengecek absen kalian ya. Glory Kilai, Hadir, Pak. Karen Aku Waimese, Hadir, Pak. Marsha Unzaliawat, Hadir, Pak. Olivia Romiwi, Hadir, Pak. Aura Tumlawat, Hadir, Pak. Sakin Munditli, Hadir, Pak. Titin Biru, Hadir, Pak. Dita Ranglali, Hadir, Pak. Aprilia Emola, Hadir, Pak. Corina Mulula, Asoli Oroplean, Hadir, Pak. Jerry Euli. Hadir, Pak. Oke anak-anak, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Anak-anak dipersilakan berdiri.
dan kewajiban. Oke. Di hari ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan tentang kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi dan menyajikan hasil identifikasi hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga. Untuk selanjutnya, Bapak Guru akan menampilkan sebuah video. Di dalam video tersebut nanti ada beberapa pertanyaan yang akan kalian jawab. Maka itu diharapkan kalian menonton dan menyaksikan dengan secara baik. Anak, Kalian simak ya, kali ini karena ada beberapa pertanyaan yang akan kalian jawab. kewajiban dan hak anak di rumah. Mari kita saksikan videonya. Anak-anak, ini teman kita yang bernama Benny. Benny duduk di kelas 3 SD. Benny mempunyai tubuh yang sehat. Setiap hari, Benny mendapatkan makanan yang sangat bergizi dari kedua orang tuanya. Selain itu, Benny juga mendapatkan waktu tidur yang cukup. Maka dari itu, tubuh Benny sangat sehat. Anak-anak, Benny juga mendapatkan uang jajan dari kedua orang tuanya. Sebagai seorang anak, Benny juga melakukan kewajibannya, yaitu ketika ibu membersihkan lantai, Benny membantu ibu dengan mengambilkan air di dalam ember. Karena Benny anak yang rajin, maka dia juga dibelikan baju baru oleh kedua orang tuanya. Namun, Benny tetap melaksanakan kewajibannya, yaitu mencuci baju yang telah ia pakai. Anak-anak, Benny juga diberi waktu untuk belajar oleh kedua orang tuanya agar Benny mendapatkan ilmu yang berguna. Benny juga mendapat kasih sayang dari kedua orang tuanya. Benny merasa sangat bahagia. Ketika ibu Benny sakit, Benny tidak melupakan kewajibannya. Benny merawat ibunya yang sakit dengan memberikan obat dan makanan kepada ibunya. Benny juga mempunyai teman bermain di sekitar rumahnya. Benny mendapatkan waktu bermain bersama teman-temannya. Nah, itu tadi anak-anak ceritanya. Bu Guru berharap anak-anak dapat membedakan antara hak dan kewajiban anak-anak di rumah ya. Oke, baik anak-anak, seperti yang tadi sudah Bapak jelaskan bahwa di dalam video ada pertanyaan. Oke, maka itu di video tadi yang kalian sudah simak, apakah kalian sudah bisa mengerti tentang apa itu hak dan kewajiban? Ada Pak. Oke, kalau begitu apa itu hak? Ada Pak. Ya,
adalah segala sesuatu yang dimiliki atau sesuatu yang harus kita dapatkan. Oke, betul sekali. Lalu kalau apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Oke. Kalau begitu, apakah sudahkah kalian sudah melakukan hak dan kewajiban tersebut di rumah? Sudah, Pak. Kalau itu, sebenarnya obrolan yang baik kalian dalam bentuk kelompok. Kelompok ada 3 kelompok yang terdiri dari 5 orang. Untuk setiap kelompok ada 5 orang. Untuk itu, Pak Guru minta untuk kalian membentuk kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, lihat sini. Lihat sini dulu sebelum kerja, ada yang Bapak Guru harus sampaikan bahwa nanti sebentar habis kalian kerja nanti ada presentasi. Ya, jadi presentasi tersebut hanya yang mewakili maju ke depan untuk mempresentasi adalah ketua dan sekretaris. Jadi kalian mulai berunding dan memilih sekretaris dan ketua kalian. Nanti di situ kelompok 1 akan mengerjakan soal nomor 1 dan 2, sedangkan nomor 3 akan mengerjakan soal 3 dan 4, dan nomor 5 kalian akan mengerjakan nomor 1 dan 5. Oke, ya. Itu. Selamat mengerjakan ya. Ya, kerja kita dengan benar. Kerja dengan tenang ya. Ya, Pak. Sudah? Kerja. Kalau belum kerja dengan tangan, bukan kerja dengan mulut ya. Tadi kalian sudah menyimak sebaik-baiknya video tersebut kan? Ya, kalau itu jadi dah. Kalau yang sudah kita menunggu yang belum ya. Tunggu teman-teman yang lain. Sudah? Kalau sudah, mohon untuk balik ke depan. Kita dalam kelompok tadi ada yang ke depan ya. Masih semangat kalian? Makasih, Pak. Untuk kita lebih semangatnya kalian, mari kita semua sama-sama. Tepuk semangat. Berdiri teman-teman di silakan berdiri. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Sudah semangat? Sudah, Pak. Kita lanjut. Seperti yang sudah tadi Bapak Guru sampaikan bahwa yang akan maju untuk mempresentasi hasil kerja dari setiap kali kelompok kalian hanya 2 orang, yaitu ketua dan Sekretaris. yang pertama maju adalah kelompok 1. Ayo ketua dan sekretaris. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami di satu kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Tentang kerja presentasi kelompok 1. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan kewajiban? Sesuatu yang harus kita kerjakan. Nomor 2. Apa yang dimaksud dengan hak?
3 untuk mengimplementasikan hasil kerja mereka. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh kami dari kelompok 3. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kepada teman saya persilakan. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan kewajiban membantu orang tua? Soal yang kelima, pilihlah pertanyaan yang paling benar dengan cara mencontoh. Kewajiban, mencuci piring merupakan kewajiban di rumah, dan menyapu merupakan kewajiban anak di rumah. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan oleh kami. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Semua tepuk tangan. Anak-anak semua sudah paham? Sudah lebih paham, Pak Guru akan menjelaskan sedikit tentang apa itu hak dan kewajiban. Yang pertama, hak adalah segala sesuatu yang harus diterima atau diperoleh oleh seseorang. Hak, sedangkan hak di rumah yang sekarang, hak di rumah dapat diartikan sebagai sesuatu yang seharusnya diterima atau diperoleh anak dari orang tua atau anggota keluarga lainnya. Terus, contoh hak di rumah ada yang tahu itu seperti apa? Satu apa? Kasih sayang. 2, Hak atas kebutuhan dasar. 3, Hak atas kesehatan. 4, Hak atas lingkungan. 5, Hak atas pendidikan. hak untuk bermain. Ya. Untuk itu, sesuai dengan pembelajaran kita hari ini, kita ada dalam soal evaluasi supaya lebih memperkuat wawasan atau pikiran kita tentang apa itu hak dan kewajiban. Pak Guru ada beberapa pertanyaan lagi, tapi pertanyaan tersebut dikerjakan oleh individu atau masing-masing. Oke. Dikerjakan ya sendiri masing-masing. Tulis nama, kelas, selamat mengerjakan. Perhatikan sini ya anak. Di pertanyaan nomor 4 itu tentang perhatikan gambar di bawah ini. Itu kalian menjelaskan apa yang sedang dilakukan oleh gambar-gambar yang di. Kalau yang sudah diam untuk menunggu teman-teman yang lain ya. Sebab kalau kalian beribut nanti konsennya terganggu. Maka itu harus diam.
Nah, perhatikan. Dari materi yang tadi, Pak Guru akan menyimpulkan bahwa kewajiban dan hak di rumah, kewajiban dan hak adalah hal-hal yang seharusnya diterima anak seperti kasih sayang, makan minum, dan mendapatkan pendidikan. Sementara kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang dapat menciptakan suasana rumah atau keluarga yang harmonis. Untuk soal refleksi hari ini, jika Pak Guru tanya, kalau yang tidak kuat bisa mengambil jempol ke atas, kalau yang tidak memberikan jempol ke bawah. Kan? Sudah paham? Kalau gitu. Bagaimana perasaan kalian untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Senang, Pak. Oke. Kegiatan atau materi yang kalian rasa sulit? Nomor 3. Apa yang kalian lakukan untuk memahami materi pembelajaran hari ini? Ya Pak. Giat belajar. Serius belajar. Kalau yang serius pasti bisa mengerti. Tapi kalau yang tidak serius otomatis tidak bisa mengerti. Yang anak-anak, materi kita sampai di sini. Kita akan melanjutkan minggu depan, yaitu kalau hari ini kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban di rumah, maka minggu depan kita akan belajar tentang hak dan kewajiban di sekolah. Kita sampai sini. Untuk sebelum kita pulang, mari kita sama-sama menyanyi kembali lagi Garuda Pancasila. Untuk itu Pak Guru persilakan kalian berdiri. Garuda Pancasila. Oke, baik anak-anak. Kalau tadi kita sudah buka dengan doa, maka kita tutup juga dengan doa. Untuk mengakhiri pembelajaran kita di hari ini, mari kita sama-sama membacakan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk itu anak-anak silakan duduk. Pak Guru akan meminta salah satu siswa dan kalian untuk membawakan kita dalam doa lagi. Untuk itu dipersilakan. Aura, terima kasih. Teman-teman dan para guru, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, makasih sudah menjaga kami dari pagi hingga siang ini. Tuhan Yesus mau jaga kami hingga kami sudah menyelesaikan hasil kerja kami. Tuhan, makasih sudah kasih otak kami pintar terus Tuhan. Tuhan, jangan mundur dari kami Tuhan.
Tuhan kasih kebenaran buat kami supaya kami bisa belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke anak-anak, sampai jumpa di minggu depan. Oke. Sampai jumpa di minggu depan ya. Kalian boleh pulang. Selamat siang anak-anak.